Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya, Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan dengan berbagai macam tema yang telah kita bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai tumor mediastinum bersama narasumber kita. Di sini sudah hadir bersama saya, Dr. Aditya Giting yang merupakan dokter spesialis bedah toraks, kardiaks, dan vaskular. Selamat siang, Dr. Adit. Halo, selamat siang Cynthia dan semua penonton yang menonton Eljon. Apa kabar, Dr. Aditya? Kabar sehat-sehat. Cynthia gimana? Sehat juga, dokter. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan di tengah pandemi ini ya. Pandemi ini amin, saya rasanya. Baik, dokter, hari ini kita akan bahas soal tumor mediastinum ya, dokter ya? Iya, tumor mediastinum betul. Nah, tapi dokter, sebelum kita membahas tumor mediastinum ini, tapi mungkin saya kalau boleh bertanya nih dokter, dan mungkin sahabat Eljon juga banyak bertanya, sebetulnya spesialis bedah toraks, kardiaks, dan vaskular ini menangani apa saja? Mungkin boleh diceritakan dulu ya, Dokter Adit. Baik, boleh. Silakan, dokter. Ya, soalnya spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular ini masih jarang ya, jadi mungkin belum familiar di seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Indonesia ini baru ada sekitar 200 kurang spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Jadi sebenarnya bedah toraks, kardiak, dan vaskular ini dulunya itu semua berasal dari bedah umum. Kemudian dari bedah umum melanjutkan ke spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Cuman karena kebutuhan Indonesia untuk bedah toraks dan kardiak vaskular ini meningkat, jadi spesialisasinya dipersingkat, bisa langsung dari dokter umum langsung ambil bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Nah, lingkup kerjanya ini sesuai namanya ya, bedah toraks, kardiak, dan vaskular. Jadi seputar rongga toraks itu dada dan mediastinum. Dada itu maksudnya rongga yang ditempati paru-paru, dan rongga yang ditempati mediastinum yang di tengahnya di antara paru-paru itu. Dan juga jantung, kardiak, dan vaskular pembuluh utama dan pembuluh perifer, terutama yang ada di tangan sama di kaki. Oke, baik. Nah, langsung saja dokter kita bahas soal tumor mediastinum ya, dokter ya. Sebetulnya apa itu tumor mediastinum ini, dok? Oke, tumor mediastinum dari namanya adalah diambil dari tumor dan mediastinum. Tumor itu adalah sel-sel yang membentuk sel-sel liar dari sel-sel normal yang biasanya ya. Dan mediastinum itu secara anatomis ada di bagian dada, di antara thoracic inlet atau pintu masuk dari rongga dada di sebelah atas ini, dan batas bawahnya itu di diafragma. Dan rongganya itu di antara kedua paru kanan dan paru kiri. Jadi kira-kira di tengah sini. Yang ditempati kira-kira organ itu ada esofagus, trakea, ada pembuluh darah besar, dan juga jantung ada di situ juga. Oke, baik. Berarti ada beberapa bagian ya, dok, untuk tumor mediastinum ini, dok? Iya, secara bedah ini ya, secara bedah anatomi bedahnya ini mediastinum ada dibagi tiga. Dibagi tiga yaitu anterior atau bagian depan, medium, medius atau bagian tengah, dan posterior atau bagian belakang. Jadi penting banget ini mengetahui lokasi tumornya, apakah mediastinum anterior, medius, dan posterior, itu untuk penatalaksanaan berikutnya, apakah pembedahannya lewat insisi bagian depan, insisi bagian samping, atau insisi bagian belakang. Oh, oke, baik. Untuk penyebabnya sendiri apa, dokter? Apakah penyebabnya itu akan berkaitan dengan di mana tumor itu terletak? Tadi kan ada 3 bagian ya, dokter ya. Apakah ada kaitannya? Sebetulnya apa penyebab terjadinya tumor ini, dokter? Oke, penyebabnya banyak sekali. Dan sekarang sampai saat ini penyebabnya masih diteliti. Tapi dari seluruh penelitian itu masih belum ada yang dapat mengambil kesimpulan yang sahih atau yang valid, yang pasti. Tapi yang jelas banyak agen-agen yang dapat menyebabkan tumor atau karsinoma. Contohnya adalah makanan yang
mengandung karsinogenik itu biasanya makanan yang dibakar. Dan juga biasanya kalau orang-orang yang kerjanya terpapar radiasi, di tempat-tempat radiasi, itu juga rentan risiko terkena tumor, baik tumor mediastinum atau tumor di tempat lainnya. Dan penyebabnya tidak tahu, karena ini kalau mediastinum ini dari anak kecil sampai dewasa bisa kena. Yang jelas, yang pasti masih belum diketahui penyebabnya. Oke. Apakah merupakan penyakit genetik itu, dokter? Oke, kalau genetik memang dipengaruhi. Sebagian penelitian mengatakan genetika ini mempengaruhi terjadinya tumor mediastinum. Tapi nggak pasti ya, kalau orang tuanya terkena tumor mediastinum, terus pasti anaknya terkena mediastinum, itu tidak. Jadi belum pasti. Tapi ada faktor yang memperberat risiko terkena mediastinum dari keturunan. Oke, baik. Nah, dokter, tadi kita bicara soal makan makanan yang dibakar ya, dokter ya. Sebetulnya apa sih, dok, hubungannya makan-makan yang dibakar ini sampai akhirnya menyebabkan tumor atau kanker juga ya, dokter ya? Itu kenapa, dokter? Iya, makanan yang dibakar ya seperti sate gitu, tapi nggak pasti ya. Nanti saya dihujat sama tukang sate lagi. Jadi sate yang dibakar-bakar gitu, dia bakarnya kan pakai arang ya. Arang itu yang sudah terbakar itu, dia akan terpecah menjadi seperti komponen-komponen kecil yang rasanya seperti debu ya. Dia akan naik ke atas dan menempel pada makanan. Nah, komponen dari arang yang terbakar itu, dari penelitian itu disebut dengan karsinogenik. Jadi kemungkinan kalau kita makan komponen karsinogenik yang dari arang yang terbakar itu, jadi diserap sama pencernaan sampai ke pembuluh darah dan tersebar ke seluruh tubuh, resikonya lebih besar. Jadi nggak pasti juga sih. Resikonya lebih besar kalau kita sering makan yang bakar-bakar itu, karena itu mengandung zat-zat karsinogenik. Oke, baik. Nah, untuk tumor mediastinum ini gejalanya seperti apa saja nih, dok? Oke, jadi tumor mediastinum kalau dari anatominya kan di bagian tengah ya, di bagian tengah itu ada berbagai macam organ. Organnya bisa dari organ pernapasan sama organ pembuluh darah atau sirkulasi. Yang jelas kalau tumor, gejala yang paling signifikan adalah gejala kompresif atau penekanan. Lain halnya kalau tumornya di paru, dia gejalanya bisa iritatif atau peradangan, atau juga bisa penekanan. Kalau di mediastinum biasanya adalah gejalanya penekanan atau kompresif. Nah, kompresif ini gimana gejalanya? Jadi kompresif ini gejalanya dia menekan saluran pernapasan atau saluran dari pembuluh darah besar. Jadi kalau menekan pernapasan, otomatis gejalanya yang paling terlihat adalah sesak. Selain itu juga kalau penekanannya sebagian bisa timbul batuk, ataupun dia nanti jalan berapa meter gitu cepat capek juga bisa. Dan juga kalau dia menekannya ke pembuluh darah besar, otomatis pembuluh darahnya nanti ada yang tersumbat, ada yang terhambat alirannya, sehingga terjadilah bengkak di organ-organ yang diperdarahi oleh pembuluh darah yang tertekan tumor itu. Oke, baik. Seperti apa, dokter, tumor mediastinum ini dikatakan sudah parah, dokter? Oke, tumor mediastinum dibilang parah atau tidaknya balik lagi ke sel apa yang ada di tumor itu. Karena tumor ini setelah dilihat dalam mikroskop, itu bentukannya bisa berbeda-beda. Kalau dilihat secara kasat mata mungkin sama-sama aja, tapi kalau di bawah mikroskop itu bisa berbeda-beda. Nah, itulah gunanya pemeriksaan patologi anatomi atau mikroskopis, supaya membedakan sel yang ada di dalam tumor ini sel ganas atau jinak. Nah, saatnya sel jinak, nanti penata laksanaannya akan berbeda dengan tumor yang pemeriksaan sel patologinya sel ganas. Oke. Kemudian dokter, apakah tumor mediastinum ini kemungkinannya, dokter, merupakan penyebaran dari tumor di bagian tubuh lain, dokter, atau mungkin sebaliknya tumor mediastinum ini bisa menyebar ke bagian tubuh lain, dok? Oke, tumor mediastinum ini termasuk unik ya.
Kenapa unik? Karena dia mayoritas itu pengarai itu maksudnya pola penyebarannya itu memang dia soliter atau sendiri, maksudnya berdiri sendiri. Jadi kalau tumor media itu jarang sekali dia menyebar, ataupun hasil penyebaran dari tumor lain itu jarang sekali. Yang ada ini tumor media ini, dia seandainya sudah invasif, dia invasifnya ke pembuluh darah, ataupun ke pembuluh kelenjar getah bening. Jadi seandainya invasif terjadi penyebaran ke pembuluh darah, ya biasanya dia akan menekan atau menyumbat pembuluh darah tersebut, ataupun bahkan kalau ke pembuluh darah limfa, jadi dia akan menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening atau limfa. Nah, itu biasanya kelenjar getah bening itu biasanya ada di ketiak, ada di leher, ada di inguinal atau selangkangan. Nah, kalau udah menyebar biasanya tumor mediastinum itu akan menyebabkan pembesaran pada kelenjar di ketiak, di leher, sama di inguinal atau selangkangan. Jadi bisa dicari tahu tuh ini udah menyebar kemana aja, dari perabahan di leher sini, di ketiak, sama di selangkangan atau inguinalis. Oke, baik. Baik, Dokter Adit, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, Dokter. Oke, baik, Sin. Baik, itu dia sahabat Eljon, saya dan juga Dokter Adit tadi sudah membahas soal tumor mediastinum ya, jadi kita sudah tahu apa itu penyebabnya, kemudian gejalanya juga, dan nanti di segmen selanjutnya akan kita bahas lagi, jangan kemana-mana, saya dan juga Dokter Adit, spesialis bedah toraks, kardias, dan vaskular akan kembali lagi, tetap di Eljon Medical Forum. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!